Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin, muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya bisa kembali kita bertemu pada kegiatan rutinitas pekanan kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Jamaah, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan coba membahas firman Allah Subhanahu wa ta'ala masih di surah Al-Baqarah, sekarang ayat yang ke-94
sampai dengan 98. Di ayat yang ke-94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Katakanlah, hai Muhammad, jika sekiranya negeri akhirat itu khusus untuk kalian dan tidak diperuntukkan untuk orang-orang yang lain, fatamannawul mauta, maka kalian berkeinginanlah untuk mati. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim, dan tidak akan pernah mereka menginginkan kematian itu selama-lamanya, disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Tentang bahwa pernyataan mereka negeri akhirat yang ada di sisi Allah itu hanya khusus untuk mereka, orang-orang Yahudi. Dalam ayat yang lain, misalnya di surah Al-Baqarah, orang-orang Nasrani juga menyatakan hal yang seperti itu. Bahwasanya mereka semua, orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu, ya, merekalah orang-orang yang bakal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ditegaskan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 111. Allah nyatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, tidaklah akan masuk surga kecuali dia itu orang Yahudi atau orang Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itulah keinginan mereka. Qul atu burhanakum. Katakanlah Muhammad, coba datangkan bukti-bukti yang jelas dari kalian bahwa kalianlah, hanya kalian sajalah yang bakal masuk surga. In kuntum sadiqin, jika sekiranya kalian ini orang-orang yang benar. Ini pun juga diulang oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Maka Allah memberikan jawaban, fatamannawul mauta. Berkeinginanlah kalian untuk mati, sebab tentu kalau kalian mati, berarti kalian dengan segera masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan segera kalian akan memperoleh kebahagiaan-kebahagiaan negeri akhirat. Seperti yang kalian ucapkan itu. In kuntum sadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Tetapi Allah memastikan di ayat yang ke-95, walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan tidak akan pernah mereka itu menginginkan kematian selama-lamanya. Karena disebabkan oleh upaya yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Artinya mereka banyak melakukan kedurhakaan, kemaksiatan, pengerusakan dalam tatanan kehidupan.
mereka lakukan hal yang seperti ini karena mereka lagi-lagi menganggap bahwa mereka bakal masuk surga. Kalaupun mereka masuk neraka hanya beberapa hari yang berbilang saja. Maka silahkanlah kalian berkeinginan mati agar kalian segera bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bizzalimin. Dengan bahasa sindiran yang sangat halus Allah nyatakan, Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annal yahuda tamannaul mauta lamatu wa ra'au maqamahum minan nar." Sekiranya orang-orang Yahudi itu menginginkan kematian, maka benar-benar mereka akan mati. Dan mereka akan melihat kedudukan mereka, tempat mereka di neraka. Artinya jemaah sekalian, berdasarkan penjelasan Rasulullah dan juga penjelasan Allah Subhanahu wa taala, maka tentulah mereka ini ucapannya tidak sejalan, ya, karena mereka hanya menutupi saja rasa ketakutannya. Mereka sudah tahu diri sebenarnya bahwa mereka banyak melakukan kedurhakaan, tetapi mereka berbohong, ya, bahwa mereka pasti masuk surga, ya, dan surga itu hanya spesifik khusus untuk mereka saja, bukan untuk orang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-96 Allah nyatakan, "Walatajidannahum ahrasan nasi ala hayah." Dan benar-benar pasti engkau akan mendapati mereka itu orang yang paling rakus terhadap kehidupan. Wa minal ladzina asyraku. Juga orang-orang yang musyrik. Mereka semua ini orang yang sangat rakus dengan kehidupan. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Tiap-tiap orang dari mereka menginginkan sekiranya mereka bisa diberi umur sampai ribuan tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal adzabi ay yu'ammar. Dan meskipun mereka diberi umur 1000 tahun, maka tidak akan pernah mereka mampu mengeluarkan diri dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Sebelumnya, di beberapa ayat, Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa dunia ini tiada lain adalah permainan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Jadi, meskipun dunia ini adalah kehidupan yang kesenangan yang menipu, tetapi bagi orang-orang yang rakus dengan kehidupan dunia, tentu syahwat dunia mereka inilah yang menggiring mereka senantiasa berada dalam ketertipuan itu sendiri. Mereka berusaha untuk merekrut, meraih kehidupan dunia ini dengan segala isinya itu berusaha mereka raih, dan mereka beranggapan bahwa dengan mereka memiliki dunia, maka mereka memiliki kekuatan-kekuatan, dan dengan kekuatan-kekuatan itu mereka dapat memainkan peranannya dalam melakukan pengrusakan. Jamaah sekalian rahmati Allah, dunia dijelaskan oleh Allah, di samping dunia itu
adalah kesenangan yang menipu, tetapi dunia juga Allah jelaskan hendaknya digunakan sebagai alat bagi orang yang beriman untuk menambah kualitas dan kuantitas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa dunia ini permainan yang menipu agar orang-orang yang beriman tidak tertipu dengan permainan-permainan dunia tadi. Tidak berbangga-banggaan dalam persoalan harta dan anak dalam kehidupan dunia. Tetapi dunia ini hendaknya digunakan sebagai alat ya untuk menambah pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia hendaknya digunakan sebagai alat untuk kita bisa berbuat lebih baik dalam memaslahati diri dan memaslahati orang lain dalam kehidupan dunia kita sendiri. Bukankah kita ini juga sebagai makhluk dakwah? Artinya kita harus punya kepedulian untuk memaslahatkan orang lain, terutama adalah saudara-saudara kita sesama muslim. Karenanya jemaah sekalian, Allah juga pada sisi yang lain memerintahkan agar orang-orang yang beriman itu bersungguh-sungguh di dalam menggapai hal-hal yang utama yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja di dalam di akhir surah Al-Fatah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di ayat ini Allah menjelaskan 5 ciri orang-orang yang menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Maksudnya adalah pengikut-pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri mereka ini hendaknya menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Apakah kita sudah memiliki 5 ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kelima ciri ini kita miliki, itu artinya jemaah sekalian bahwa kita adalah pengikut abadi. Ya, pengikut abadi, pengikut yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Sangat tegas, sangat keras terhadap orang-orang kafir. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Saling kasih sayang di antara sesama muslim, sesama mukmin. Yang ketiga, tarahum ruk'an sujjada. Engkau melihat mereka, pengikut Muhammad itu, senantiasa rukuk dan sujud. Artinya ibadahnya kepada Allah, salatnya kepada Allah, benar-benar dijaga dan dipelihara. Yang keempat, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh mencari hal-hal yang utama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kelima, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Engkau melihat di wajah mereka, wajah-wajah mereka ada tanda-tanda sujud. Jadi salah satu di antara 5 ciri itu adalah yang berkaitan dengan persoalan mencari hal-hal yang lebih utama. Dan ini tentu pengertiannya umum. Menjadi orang yang berharta
peluangnya untuk beribadah lebih baik kepada Allah, tentu peluangnya lebih besar dibanding dengan orang miskin. Orang yang mempunyai harta, tentu banyak hal-hal yang bisa dia lakukan guna menambah kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah yang tidak bisa dilakukan oleh saudaranya yang miskin. Menjadi orang yang cerdas, orang yang pandai, itu lebih utama dibanding dengan mereka yang tidak atau belum pandai. Menjadi orang yang memiliki jabatan, itu lebih utama dibanding dengan yang tidak memiliki jabatan. Sekian banyak kemungkaran bisa dicegah dari mereka yang mempunyai jabatan. Dan sekian banyak kebaikan-kebaikan yang bisa didorong, bisa dimasyarakatkan karena dia pejabat, dibanding dengan kalau dia tidak pejabat. Jadi umumnya adalah carilah hal-hal yang utama tetapi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari hal yang utama lantas kita tertipu dengan apa yang kita anggap bahwa yang kita raih yang utama ini itu berkat daripada kemampuan dan kehebatan kita. Tidak. Itu yang pernah dilakukan oleh laknatullah Qarun, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun mengumumkan, memproklamirkan kepada orang bahwa kekayaan yang dimiliki itu karena dia punya ilmu. Hadza min ilmin indi. Kita jemaah sekalian, kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh dalam segala hal. Bersungguh-sungguh bekerja, bersungguh-sungguh beraktivitas. Sebab kita yakin bahwa beda nilai orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan mereka yang tidak bersungguh-sungguh. Allah akan membedakan ganjarannya orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang dengan mereka yang kesungguhannya kecil. Tetapi persoalan rezeki, semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan. Allah juga yang memberikan kecukupan. Artinya, singkatnya, kita bekerja sebagai orang yang beriman. Kita bekerja bersungguh-sungguh. Bukan untuk menjadi orang kaya. Tidak. Kita bekerja, bersungguh-sungguh kita bekerja. Karena kita ingin mendapatkan kualitas amalan. Kualitas pahala. Persoalan harta, kekayaan. Itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan pula jemaah sekalian di surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Allah di sana nyatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau salat Jum'ah sudah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, cari hal-hal yang utama yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah sekalian hati Allah, mereka orang Yahudi, orang yang rakus terhadap kehidupan duniawi. Orang yang beriman tidak. Karena orang yang beriman menganggap bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ladang menanam untuk persiapan hari akhirat nanti. Di lain hal, Rasulullah SAW beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka abiri sabilin. Jadilah kalian di dunia ini seperti orang yang menyeberangi jalan. Jamaah sekalian, kita sekarang berada di alam dunia. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan menyeberangi jalan menuju alam kubur atau alam barzakh. Sebentar lagi kita akan menyeberang ke tepi jalan sebelah alam barzakh. Karenanya Allah memerintahkan bahwasanya hendaknya kita punya bekal persiapan untuk kita pakai sebagai bekal kita menyeberang ke jalan berikutnya, ke alam berikutnya.
apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW sekaligus mengingatkan kepada kita, hai orang yang beriman, jangan kalian merasa asyik di tepi jalan dunia ini. Karena dunia ini tak berkekekalan. Ada masanya kamu harus menyeberang secara terpaksa ataupun secara sukarela. Tetapi yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya bahwa kita menyeberangi alam berikutnya dengan sukarela. Karenanya, jangan menjadi orang yang rakus terhadap kehidupan dunia. Karena hanya orang-orang Yahudi saja yang memiliki karakter seperti itu. Juga orang-orang musyrik. Ada dua pendapat jemaah sekalian mengenai firman Allah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Yang pertama adalah yang dimaksudkan wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya itu disebabkan lima'rifatihim bidhunubihim wa alla khaira lahum indallah. Karena mereka tahu tentang dosa-dosa mereka yang mereka lakukan selama hidup. Mereka tahu dosa-dosa mereka. Wa alla khaira lahum indallah. Karena banyaknya dosa-dosa mereka itu, maka mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mereka ingin memuaskan dirinya dalam kehidupan dunia ini. Tapi sunnatullah jamaah sekalian, bahwa selama kita hidup di dunia tak ada kepuasan. Tak ada kepuasan. Itulah yang dinyatakan oleh Allah tipuan, mata'un gurur, kesenangan yang menipu. Yang kedua, wa minal ladzina asyraku, dan juga orang-orang yang musyrik, maksudnya adalah musyrikul Arab. Orang-orang musyriknya orang Arab. La ya'rifuna illa hadhil hayah. Mereka tidak ada pengetahuan kecuali hanya hidup ini saja. Wala ilma lahum minal akhirah. Dan mereka tidak punya pengetahuan tentang hari akhirat. Orang-orang musyrik Arab. Sehingga mereka berusaha untuk puas-puasnya di dunia ini. Tapi lagi-lagi, kita yang mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaknya kita mensikapi dunia ini sebagai tempat kita untuk beramal dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, zahzahallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa." Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, dia berpuasa satu hari di jalan Allah, zahzahallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka 70 kharifa, sebanyak 70, sepanjang 70 hasta. Satu hari berpuasa. Sementara banyak orang yang memuaskan perutnya dan enggan berpuasa. Memuaskan syahwat perutnya. Sementara di lain hal Rasulullah menyatakan, sesungguhnya bejana yang paling buruk adalah perut ini. Perut ini, kata Rasulullah, adalah bejana yang paling buruk. Di keterangan yang lain, Rasulullah menyatakan sebahagian besar penyakit itu ditimbulkan oleh perut. Sebahagian besar penyakit itu ditimbulkan oleh perut. Sebahagian besar kejahatan itu disebabkan karena urusan perut. Dan termasuk pelampiasan kejahatan itu adalah yang di bawahnya perut.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin." Katakan, hai Muhammad, siapa yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya Jibril itu diturunkan oleh Allah ke dalam hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, dia membenarkan apa yang ada di depannya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dia juga sebagai petunjuk dan sebagai berita penggembira bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang Yahudi ini, mereka benar-benar di antara yang mereka musuhi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena malaikat Jibril pembawa wahyu. Itu sebabnya mereka tidak suka. Karena disebabkan karena Jibril lah orang-orang dapat hidayah. Mereka yang dapat hidayah tentu akan membantah pernyataan-pernyataan dari orang-orang Yahudi tadi itu. Malaikat Jibril lah yang membawa firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi umat manusia. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran juga termasuk membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Wahudan wa busyra, memberi kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah. Diriwayatkan bahwa sebab asbabun nuzul dari ayat ini, ayat yang ke-97 dari Al-Baqarah, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka berkata kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, innahu laisa nabiyyun minal anbiya, tidak ada seorang nabi dari para nabi itu, illa ya'tihi malakun minal malaikah, melainkan akan datang kepada nabi itu salah seorang malaikat dari banyak malaikat, min indi rabbih, malaikat yang datang itu dari Allah Subhanahu wa taala, bil risalati wa bil wahyi, dengan membawa risalah dan wahyu. Faman sahibuka ya hatta nutabi'uk. Mereka berkata, wahai Muhammad, siapa yang menemani engkau? Malaikat mana yang menemani engkau? Sehingga kami ini akan mengikuti engkau. Qala, Rasulullah menjawab, Jibril. Jibril lah yang menemani aku. Jibril lah yang memberikan dan membawa wahyu dari Allah yang disampaikan kepadaku. Qalu, mereka berkata, dzakal ladzi yanzilu bil harb wa bil qital. Jibril itulah malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk memerangi, berperang dan membunuh. Untuk memerangi dan membunuh. Dzaka aduwuna, dia itu adalah musuh kami. Lau qulta Mikail, jika sekiranya engkau berkata, wahai Muhammad, bahwa malaikat Mikail lah yang menemani engkau, alladzi yanzilu bil qitri wa bir rahmah, yang mana malaikat Mikail itu yang turun membawa harta dan membawa rahmat, taba'naka, pasti kami akan mengikuti engkau. Fa anzalallahu al-ayah, maka Allah menurunkan ayat ini, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Katakanlah, hai Muhammad, siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka sesungguhnya
Dia itu, malaikat Jibril itu Allah turunkan ke dalam hatimu dengan hidayah, dengan mendengarkan Al-Quran. Tentu hidayah itu merasuk ke dalam hati biiznillah, dengan izin Allah. Dengan datangnya malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu membenarkan kitab yang ada bersama mereka. Quran itu memberi petunjuk dan memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Di ayat yang ke-98 Allah nyatakan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin." Siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduun lil kafirin. Maka sesungguhnya Allah pun juga musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa memusuhi utusan-utusan Allah, baik para nabi maupun para malaikat, sesungguhnya dia telah bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, dia bermusuhan dengan Allah, pertanyaannya yang paling besar adalah, siapa manusia yang bisa berani menolong mereka? Tentu tidak ada, jemaah sekalian. Kenapa? Karena makhluk di dunia ini seluruhnya lemah. Sedangkan Allah yang maha kuat. Allah yang maha kuat. Jemaah yang dirahmati Allah. Mereka memusuhi para rasul karena rasul itu membawa kebenaran. Menyampaikan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, melarang kemungkaran-kemungkaran, melarang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Mereka memusuhi Jibril, sekali lagi karena Jibril lah yang membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka memusuhi Mikail. Mikail ini adalah malaikat Allah yang bertugas membawa dan membagi rezeki. Kenapa mereka memusuhi Mikail? Karena mereka inginkan bahwa rezeki itu mereka monopoli. Tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang selain dari mereka. Rezeki itu. Mereka ingin, merekalah yang memiliki semua rezeki itu. Tentu permusuhan ini artinya bahwa seluruhnya mereka tidak menyukai apa yang Allah kehendaki. Karena tentu para malaikat ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu membawa perintah Allah Subhanahu wa taala. Para nabi ini pun juga menyampaikan risalahnya, dakwahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memusuhi mereka berarti pula memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini kecelakaan yang terbesar. Sehingga Allah menyatakan, fa innallaha aduun lil kafirin. Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Wajar jamaah sekalian, kalau orang kafir itu di neraka jahanam kekal selama-lamanya. Meskipun, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman masih memberikan dan membentangkan banyak nikmatnya kepada mereka-mereka yang mendurhakai Allah Subhanahu, kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih diberi udara. Mereka masih diberi kesehatan. Mereka masih diberi panca indera. Mereka masih diberi bentangan waktu, umur. Mereka masih diberi aneka macam kenikmatan-kenikmatan. Sekalipun mereka gunakan semua itu untuk mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi
Allah Maha Pengasih. Maha Pengasih. Tapi di sisi lain, Allah juga Maha Pendendam. Azizun dzuntiqam. Allah Maha Perkasa, Allah yang memiliki dendam. Nanti di hari akhirat, Allah mengungkap semua nikmat-nikmatnya kepada mereka. Tetapi balasan mereka adalah pendurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemberi nikmat. Karenanya tak ada, fala yukhaffafu anhumul azab. Tak ada keringanan siksaan-siksaan itu. Dan mereka di nerakanya Allah kekal abadi selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita sebagai orang yang beriman tetap kita pelihara dan kita teguhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi ngiler dan tertipu terhadap penampilan orang-orang kafir itu. Itu yang Allah ingatkan. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan kalian, hai orang-orang yang beriman, tertakjub-takjub dengan semakin banyaknya pertambahan harta mereka dan semakin baiknya anak-anak keturunan mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Allah sengaja menambah harta mereka agar bertambah azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazhaqa anfusuhum. Jiwa mereka pun juga semakin bertambah gelisah. Wahum kafirun, disebabkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita tertipu. Yang mesti kita hidupkan sebagai orang yang beriman adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam ayat yang lain, Allah memuji orang yang beriman itu. Allah nyatakan, yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Orang-orang yang beriman itu, mereka bersegera melakukan kebaikan. Dan mereka melakukan percepatan dalam kesegeraan melakukan perbuatan baik tadi itu. Ini fenomena dan ayat yang langka, artinya tidak jarang, tidak sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sangat sedikit yang Allah nyatakan menyinggung orang-orang yang beriman itu, yusari'una fil khairati wahum laha sabiqun. Kata sabiqun itu artinya mereka melakukan perlombaan dalam percepatan melakukan kebaikan. Istilah dunianya adalah yang Allah inginkan bahwa kita ini semua menjadi the champion, sang juara di antara juara. Dan inilah yang Allah nyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang termulia di sisi Allah, manusia yang termulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyayangi kita dan memelihara, mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.